Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Smart, perkenalkan nama saya Sartika Yulianti Pakpahan, NIM 5203122018, merupakan salah seorang mahasiswi dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah diagnosis kendaraan mengenai topik diagnosis mobil mengalami gangguan pada malam hari, yakni yang didiagnosis adalah mobil Avanza. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan satu persatu dari diagnosis tersebut. Keep watching! Pada slide pertama, bisa teman-teman lihat dengan judul mobil mengalami gangguan pada malam hari. Yang dimaksud mobil di sini adalah mobil Avanza. Yang pertama akan saya jelaskan, topik pertama adalah headlamp. Headlamp ini disebut juga sebagai lampu kepala. Headlamp pada mobil adalah lampu yang dipasang di bagian depan mobil untuk menerangi jalan di bagian depan mobil tersebut. Karena posisinya di bagian depan, maka sering disebut dengan lampu kepala. Selain itu, headlamp ini juga sering disebut sebagai headlight. Tapi sebenarnya, untuk perangkatnya lebih tepat disebut dengan headlamp, sedangkan headlight itu lebih menjelaskan mengenai pancaran cahayanya. Selanjutnya, lampu kepala ataupun headlamp ini dikatakan sebagai sistem penerangan utama mobil yang berfungsi untuk menerangi jalan raya agar pengemudi mobil bisa jelas melihat arah jalan. Ada dua jenis lampu kepala ini ataupun headlamp. Yang pertama itu ada lampu dekat dan lampu jauh. Slide berikutnya bisa teman-teman lihat ada gambar headlamp pada Avanza. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita untuk melihat bagaimana sih gambar daripada lampu kepala daripada mobil Avanza tersebut bisa teman-teman lihat. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis headlamp ataupun lampu kepala tersebut. Ada dua jenis. Yang pertama ada lampu dekat atau disebut juga sebagai low beam, memiliki jangkauannya cahayanya lebih pendek, sedangkan lampu jauh itu atau high beam memiliki jangkauannya lebih jauh. Berdasarkan kedua jenis headlamp ini, keduanya dipakai dalam kondisi yang berbeda. Lampu dekat itu digunakan pada daerah permukiman yang ramai, sedangkan lampu jauh itu digunakan pada saat mobil melintas daerah sepi, seperti pada saat melintas di daerah jalan tol. Jadi kedua-duanya itu memiliki fungsi yang saling berkesinambungan tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Masuk pada tujuan utama dari tugas rutin 5 ini, yaitu diagnosis troubleshooting lampu kepala atau headlamp. Bisa teman-teman lihat ada diagramnya tersebut, bagaimana diagram dari diagnosis troubleshooting lampu kepala. Di situ saya telah menyertakan ada overall electronic wiring diagram. Baik, saya akan menjelaskan di sini bagaimana keterangan daripada wiring diagram dari diagnosis troubleshooting lampu kepala tersebut. Bola lampu dekat sebelah kanan tidak berfungsi dan bola lampu jauh sebelah kiri tidak berfungsi. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam diagnosis suatu permasalahan, kita harus memfokuskan diagnosis kendaraan ke dalam wiring rangkaian sistem penerangan mobil terkait. Yang kedua, dan kita mesti paham benar bagaimana sistematis kerja dari sistem penerangan tersebut. Selanjutnya yang harus kita pahami bahwa lampu dekat merupakan bagian dari lampu kepala ini atau dekat kode sistem penerangan, yaitu low beam, merupakan sistem penerangan lampu dekat pada mobil. Permasalahan pada satu ini yaitu hanya low beam sebelah kanan saja yang mengalami masalah dan lampu jauh atau high beam sebelah kiri saja yang bermasalah. Pada dasarnya, proses rangkaian pada lampu dekat dan lampu jauh memiliki prinsip yang sama. Namun, membedakan adalah pembagian arus yang terjadi pada light control atau sistem kendali saklar lampu kepala. Baik, untuk slide berikutnya bisa teman-teman lihat juga masih pada topik yang sama, yang mobil mengalami gangguan pada malam hari. Pada wiring diagram tersebut, pada electrical wiring diagram bisa teman-teman lihat, saya akan menjelaskan ada di sana kode L artinya itu light dan kode L artinya right. Jadi berbeda ya teman-teman, bagaimana kode L dan kode R pada diagram tersebut. Kalau L dia dinamakan left, kalau R itu dikatakan dengan right. Jadi ada membedakan kiri dan kanan.
Jika lampu kepala salah satu dari bagian mengalami masalah, maka diagnosisnya itu begini. Bisa dilihat dari yang pertama, apakah bola lampu mengalami putus atau tidak. Yang kedua, apakah sambungan pada lampu mengalami masalah atau tidak. Yang ketiga, diagnosis ketiganya adalah bisa kita pahami dengan apakah fuse ataupun sekring 10 AH-LP apakah mengalami permasalahan pada relay lampu kanan atau kiri. Bisa dilihat pada wiring diagram tersebut. Selanjutnya diagnosis keempat, apakah relay lampu kepala mengalami masalah. Jadi ada 4 diagnosis ataupun diagnosa jika lampu pada salah satu bagian mengalami masalah. Diagnosisnya seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada turn signal lamp. Pada slide berikutnya bisa teman-teman lihat ada juga gambar yang telah saya tampilkan di situ atau lampu hazard. Lampu yang dimaksud di sini adalah lampu sein. Lampu sein itu berfungsi sebagai penanda bahwa mobil akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan arah yang kita tentukan, sesuai dengan arah yang pengemudi tentukan. Tujuan dari lampu sein ini adalah untuk menghindari miscommunication antara pengemudi di persimpangan jalan, sehingga tidak terjadi tabrakan maupun kecelakaan. Selanjutnya, kedipan pada lampu sein sebenarnya ditujukan untuk menangkap fokus siapapun yang melihatnya, karena secara psikologis kita akan lebih tertarik pada sesuatu yang dinamis. Sehingga, meskipun lampu sein ukurannya sangat kecil, pengguna jalan bisa langsung menangkap sinyal bahwa ada kendaraan yang akan belok ke kiri maupun ke kanan. Pada slide berikutnya, bisa teman-teman lihat bagaimana wiring diagram yang telah saya tampilkan. Untuk keterangannya akan saya jelaskan berikut ini. Diagnosis troubleshooting shade atau diagnosis dari lampu sein. Yang pertama, lampu indikator belok di interior tidak berfungsi. Apa yang menyebabkan? Yang pertama, permasalahan yang terdapat pada diagnosis ini adalah bukan terletak pada bola lampu, melainkan permasalahan pada indikator lampu tanda belok yang terdapat di interior dashboard. Kita bisa melihat pada rangkaian diagram wiring ataupun wiring diagramnya bahwa titik fokus rangkaian itu ditekankan pada diagram C4A C5B combination method. Permasalahan ini dapat kita telusuri pada jalur diagram terkait dan arus yang diberikan pada komponen terkait apakah mengalami masalah atau tidak. Nah, pada slide berikutnya bisa teman-teman lihat wiring diagram yang ada saya tampilkan dan saya tandai di situ. Pada gambar ini, kita bisa menganalisis bahwa permasalahan pada rangkaian arus kelistrikan bisa terjadi pada jalur. Yang pertama, bisa jadi lampu indikator, lampu belok mengalami masalah. Yang kedua, bisa jadi junction connector mengalami masalah. Yang ketiga, bisa jadi T2 signal flasher mengalami masalah pada konektornya. Yang keempat, bisa jadi fuse 15 ampere hazard atau pada JB2 yang mengalir ke flasher putus. Baik, berdasarkan paparan materi yang telah saya jelaskan tadi, sedikit banyaknya saya akan menyimpulkan atau serta beberapa diagnosa yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat saya simpulkan ada 2 kesimpulannya. Yang pertama, lampu dekat sebelah kanan tidak berfungsi dan bola lampu jauh sebelah kiri tidak berfungsi. Diagnosisnya itu ada 3. Yang pertama, fuse 10 ampere H LP right low head JB1 mengalami masalah. Yang kedua, fuse maupun sekring 10 ampere LP left high head atau JB1 mengalami masalah. Yang ketiga, saklar control light mengalami masalah. Selanjutnya, diagnosis kedua, ada lampu indikator belok di interior tidak berfungsi. Diagnosisnya begini. Yang pertama, turn signal flasher mengalami masalah. Yang kedua, fuse maupun sekring 15 ampere hazard atau JB2 itu putus. Hazard itu adalah lampu sein. Baik, akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa adanya skip. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian maupun tutur kata yang salah pada saat saya menjelaskan paparan materi ini maupun ketidaksempurnaan daripada pembuatan video ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much and see you in the next video. Bye-bye.